Topik kali ini cukup sangat berat, yaitu adalah 6 langkah pindah dari CTWA ke full checkout di website. Kenapa itu berat? Karena berdasarkan pengalaman Fusik melayani konsultasi selama 4 tahun kurang lebih, ternyata hanya sebagian orang, advertiser ataupun brand owner yang online di luar sana yang bisa mengeksekusi ini. Jadi kalau kalian termasuk mereka yang bisa mengeksekusi ini, kalian menjadi seorang priai atau orang-orang pilihan yang penghasilannya bisa otomatis ya. Nah tentunya kalian jangan sampai kelewatan ini, apalagi ya nanti adalah langkah yang ke-6. Wah ini juga sangat penting. Apa itu? Nah silahkan simak di Facebook Ads Anti Dukun Series pada episode terbaru kali ini. Let's go, kita mulai. Oke, pertama aku mau disclaimer dulu ya, video ini nggak cocok buat kalian-kalian yang hobinya cuman sekedar ngulik dashboard, mendewakan dashboard, ya, nggak mau memahami tentang branding dan marketing, pokoknya ngertinya cuman ngulik dashboard doang, ya. Lalu adalah pemain-pemain hit and run yang hobinya cuman koleksi ad account, koleksi BM, nggak mau ngembangun brand. Itu silakan skip aja ya. Lalu mereka-mereka yang menjual produk-produk yang itu sebenarnya fake claim ya, yang tidak menambahkan manfaat di kehidupan masyarakat. Silakan tutup aja video ini. Video ini sangat-sangat tidak cocok untuk kalian, dan nanti kalaupun dicoba itu akan kesusahan karena memang gak cocok. Itu kalau memang cocok silakan lanjut, kalau enggak tutup. Let's go, kita mulai. Pembuktian ya, jadi apa yang akan aku share ke kalian ini bukan sekedar cuman isapan cembol belaka atau cuman jari ini katanya, tapi memang benar-benar sudah terbukti di klien yang konsultasi dengan Fusik ya. Pertama aku mau nunjukin ke kalian dulu ya interaksi aku dengan salah satu klien. Jadi pada saat itu aku bikin kayak pertanyaan di Instagram bahwa apa sih kendala kalian nggak bisa check out di website, proses digital marketingnya gitu ya. Dan saya katakan sih kayak gitu pertanyaannya ya. Lalu si klien aku ini ya, dia bilang gini, lah market saya juga ibu-ibu ya. Kalau nggak salah dia tuh ngebahas tentang, oh ada yang tanya gini, market ibu-ibu yang nggak bisa check out di website, bahkan transfer biasa pun nggak bisa, biasanya hanya metode COD, nah kan gitu kan. Nah terus klien aku jawab, pada saat itu dia sudah sampai di pertemuan yang ketiga, saya ingat aku. Dia jawab, lah market saya juga ibu-ibu, tapi setelah konsul saya jadi terbuka pikiran untuk mencoba itu. Dan ya ternyata ibu-ibu sekarang gak segaptek yang kita kira. Nah berarti kan memang bisa. Nah terus bisanya itu memang ada beberapa syarat yang nantinya aku jadikan langkah-langkah di sini ya teman-teman. Itu kan tadi testimoninya. Lah ini adalah pembuktian di dashboardnya supaya nggak kelihatan Om Do doang. Oke. Yang pertama ini adalah dashboard dia pada pertemuan yang pertama. Dia juga udah pernah mencoba full checkout di website ya. Di sini website purchase ini spendnya udah lumayan dan ternyata website purchase-nya 0 ya, dan dia sementara itu juga menggunakan lead. Padahal produknya adalah fashion yang sebenarnya itu nggak perlu pakai lead ya, ngapain ya. Lalu yang di pertemuan yang ketiga ini ya, setelah kita melakukan rombak dalaman websitenya, BTW untuk tampilan klienku ini visual dari brandingnya sudah oke ya. Jadi itu bukan menjadi perkara yang dibahas untuk klien aku ini. Terus di sini ya kita melihat di pertemuan yang ketiga setelah ganti platform juga, nanti akan aku bahas juga ya tentang platform ini. Ini bisa melihat bahwa ternyata ada loh ya mereka yang check out di website. Ya teman-teman bisa lihat. Nah, di bawahnya ini nanti akan aku tunjukkan ya berapa harga per cost per purchase-nya. Nah, di sini ada 2 produk yang dia tes dalam 2 campaign. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada yang cost per purchase-nya 83.000 sama yang 200.000. Untuk marginnya seingat aku produk fashionnya ini ya muslimah gitu, syariah untuk anak-anak, dia di harga 100.000 gitu. Nah berarti ini boncos dong mas. Nah yang Yora ini setelah pas konsultasi ketiga itu aku sarankan ini dimatikan aja ya. Nanti coba bisa mungkin ganti ya konten iklan yang lain, mungkin
mau ditampilkan di tempat yang lain produknya itu ya, karena harganya segini. Nah terus yang ini yang mendekati di bawahnya si margin 100.000 tadi ya. Nah cuman teman-teman, kalau teman-teman itu check out di website seperti ini, kemungkinan mereka nanti juga akan melakukan transaksi di luar website, misal kayak via WhatsApp tetap akan terjadi ya. Ataupun mereka akan check out melalui Tokopedia ataupun Shopee dan yang lain-lainnya tetap bisa ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah berhasil mempraktikkan ini dan mulai ada hasil seperti ini, berarti nanti teman-teman lihat, oh kalau di dashboard itu segini dan digabungkan sama semuanya masih sesuai dengan KPI atau untung versi kalian, profit sesuai kalian, yaudah ini dibiarin aja. Tapi khusus klien aku yang Yora ini dia menganggap tidak oke. Ya, jadi ini beneran bisa terbukti, bukan omdo. Oke, kita sekarang masuk ke syarat yang pertama, yaitu produk yang tidak dicari oleh kalangan menengah ke bawah. Nah, bayangin aja nanti kalian sudah menjalankan iklan ataupun start bisnis online kalian, tetapi teman-teman merasa aku udah mencoba check out di website menggunakan mungkin platform-platform yang ada, tetapi kok nggak ada ya, bahkan nggak ada yang mau membayar langsung di website. Nah, salah satu faktornya itu adalah karena memang produknya. Misal ini ada studi kasus dari klien aku, pada saat itu dia berjualan pembasmi kutu rambut ya. Jadi kalau teman-teman menjual produk yang seperti ini, yang mana produk pembasmi kutu rambut, mohon maaf ya, itu kan biasanya dicari oleh kalangan menengah ke bawah, yang mana mungkin ya alamatnya itu, mohon maaf sekali aku harus menggunakan kata-kata ini ya, mungkin alamatnya agak belasuk-belasuk, terpencil di desa-desa gitu, yang mungkin secara teknologinya, mungkin secara kebiasaannya masih nggak sama seperti di kota-kota besar ya. Nah kayak gini biasanya memang nggak cocok kalau untuk diajak untuk check out di website, karena perilakunya memang nggak cocok. Dan itu juga klien aku ini, dan aku juga pernah ceritain di YouTube, mencoba ini, bahkan websitenya udah dibikin bagus ya kan, sedemikian rupa, tapi tetap tidak bisa ya. Teman-teman kalau punya produk yang nyasarnya ke market seperti ini, skip aja ya, kalian nggak perlu menggunakan full checkout di website. Kalau mau coba gimana? Ya silahkan ya, resiko tanggung sendiri. Lalu yang cocok adalah, nah misal nih, ini adalah salah satu contoh ya, suatu brand parfum namanya Scentbird ya. Jadi dia parfum-parfum yang mahal itu, yang premium, cuman dibuat botol-botol yang lebih kecil gitu. Jadi supaya per bulan bisa nyoba parfum-parfum yang lain. Nah kalau kayak gitu kan berarti kan menyasar ke mereka yang marketnya menengah ke bawah ya, karena mereka sudah melek dengan brand-brand yang terkenal, bahkan mereka beli barang yang dikatakan mahal ya, dan bukan kebutuhan primer, misal kayak gitu. Dan di Indonesia ini juga sudah diduplikasi ya, ada salah satu brand gitu yang pakai ini ya. Jadi kalau produk kalian kayak gini, nah itu besar kemungkinan bisa diajak check out di website. Tentu aku ada berbagai macam listnya, kalau mungkin teman-teman konsultasi itu nanti bisa menanyakan ya pada saat konsultasi itu. Intinya kayak gitu ya, jangan menyasar ke menengah ke bawah, tapi menyasarlah ke menengah ke bawah. Sorry, menengah ke atas ya. Berikutnya adalah, nah ini ya, yaitu adalah visual branding yang meyakinkan. Tadi kalau dari produknya sudah oke dulu ya teman-teman, pastikan dulu. Lalu yang tahap berikutnya adalah kita harus mengemas ya, baik dari pertama dari konten iklannya sampai nanti di foto-foto, semuanya di tampilan di websitenya. Ini juga sangat berpengaruh. Nah, di depan kalian ini sudah ada contoh ya praktek yang kurang oke, dengan tujuan kalau misal mau check out di website. Nah ini presentasi yang kemarin aku bagikan ketika mengisi ya webinar berbayar, itu aku yang dibayar ya, tentang visual branding itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman melihat ya konten iklan seperti ini, dan biasanya itu adanya di Facebook ya, kalau juga teman-teman itu adalah pelaku ya yang konten iklannya seperti ini ya, itu berarti ya brandingnya mengenaskan dengan visual yang tidak berkelas. Nah kalau kayak gini sudah pasti teman-teman ya, nanti mereka akan lebih cenderung, kalaupun produknya laku, akan lebih cenderung mereka itu sukanya COD, karena dari tampilannya itu kurang meyakinkan ya.
Bukan berarti kurang meyakinkan, tidak meyakinkan. Hanya meyakinkan sebagian kecil orang. Makanya solusinya COD ya. Jadi kalau teman-teman visualnya masih seperti ini dari konten iklannya, maka teman-teman tidak disarankan. Berarti nanti dirombak. Yang bagus seperti apa? Contoh, dibandingkan sama yang tadi ya, aku lebih menyarankan teman-teman kalau memang kalian tuh menyasar ke orang-orang yang berkelas, atau setidaknya lah kalian mencoba untuk produknya itu lebih tampil berkelas. Nah, misal contoh seperti ini ya, kalian jualan tas kayak gitu ya, nah tampilkanlah seperti ini ya, ini terlihat berkelas. Beda cerita kalau kalian tuh gagal menampilkan berkelasnya tersebut, maka kayak gini biasanya. Nah, ini kan asal majang gambar, dibandingkan sama yang tadi itu kan beda banget ya, udah kelihatan. Nah, mungkin ini produknya cuma harga 100 sampai 200 ya. Tapi kalau kalian bisa menampilkan dengan tampilan yang lebih mewah kayak tadi, ya, jadi nggak pakai tumbuk tulisan kayak gini, ada tulisan original, terus copywritingnya aja kayak gini, mengandalkan COD, nama brandingnya aja nggak bagus. Nah, itu jangan harap ya teman-teman nanti bisa mendapatkan checkout langsung ke website. Biasanya akan langsung pilihannya adalah mereka COD ya. Jadi teman-teman hindari seperti itu. Tentu terkait visual branding ini sangat erat sekali dengan yang namanya adalah selera masing-masing ya. Buat teman-teman mungkin yang jualan fashion ataupun produk solusi, kalau yang belum memahami tentang visual branding, aku sarankan teman-teman belajar aja di luar, terserah di mana. Yang penting kalian ngerti, oh ternyata kalau orang yang berduit ataupun yang suka dengan fashionable, suka dengan barang-barang mewah kayak itu sukanya dengan tampilan yang kayak gitu toh gitu. Nah, aku ada tak kasih dikit ya tambahan, yaitu studi kasus ada salah satu klien aku tuh yang dia bisa jual tas ya dengan harga 200-an ribu, itu ROAS-nya sampai 10 sampai 12. Udah pernah aku bahas juga. Kenapa bisa? Tampilannya mewah tapi harga barangnya itu terjangkau ya, 170-200 ribu tapi tampilannya mewah. Nah, itu salah satu buktinya ya. Langkah yang ketiga adalah website dengan UI UX yang memudahkan ya. Jadi ini ada salah satu bukti ya teman-teman. Jadi klien aku yang pertama tadi itu yang aku buktikan di pembuktiannya, dia di konsultasi dari 1 ke 2 itu udah aku sarankan untuk full checkout ke website. Cuman dia menggunakan suatu platform yang aku nggak bisa sebut namanya ya, karena nggak etis juga ya. Nah di situ teman-teman ya, kita bisa lihat di sini ternyata setelah dijalankan itu ternyata nggak ada yang purchase sama sekali ya. Ini nggak ada ini ya, di sini nggak ada sama sekali. Kok bisa? Karena setelah aku cek ternyata itu flow-nya ya dari halaman produk lalu ke add to cart ataupun checkout sampai ke purchase itu kurang oke. Ya setidaknya kalian harus punya flow yang mirip-mirip kayak marketplace ya. Nah ini nggak oke. Terus saran aku, Mas coba pindah aja menggunakan Berdu ya, karena ini sepertinya memang platformnya. Jadi terus kita masuk ke pembahasan yang subnya di sini ya. Kalau teman-teman sudah mau memikirkan untuk pindah ke full checkout di website, ya berarti teman-teman butuhkan berarti rekomendasi websitenya. Ini aku sarankan teman-teman, yang pertama adalah kalau misal mau menggunakan WordPress atau sudah terlanjur menggunakan WordPress, silakan di custom ya, digabungkan sampai WooCommerce ya. Terus nanti pakai Elementor yang Pro ya teman-teman. Nanti bisa dibikin kok full e-commerce yang cakep tuh bisa. Tergantung si developernya ataupun desainernya itu. Kalau teman-teman butuh misal developer gitu yang mau bikinin yang WordPress, silakan bisa kontak Diffusik juga menerima ya untuk pembuatan website gitu. Terus yang berikutnya, kalau kalian nggak kepingin ribet kayak yang WordPress tadi, teman-teman bisa menggunakan Shopify. Itu juga kalau Shopify itu langganan per bulan $29 kalau nggak salah gitu. Lalu yang ketiga adalah Berdu ya. Berdu ini yang kebanyakan dipakai sama klien-klien aku. Aku sarankan teman-teman pakai yang harganya 290-an ribu ya. Itu saran aku ya dari 3 ini. Nah, mungkin agar penjelasan tentang UI UX ini oke ya, aku bisa mencontohkan aja ya. Oke, kita pakai contoh lagi-lagi ya. Kita pakai contoh dari si Dan Blank ini. Teman-teman bisa lihat, jadi nanti tampilan kita bikin mobile aja. Nah, misalnya kayak gini ya teman-teman. Tampilannya seperti ini aja, simple. Terus nanti add to cart. Nah, terus ketika add to cart pastikan nanti muncul kayak gini ya. Dia ada pop-up-nya kayak gini. Kalau mau view cart ya lihat cart-nya. Coba kita klik kanan. Kalau view cart tuh kayak gini ya. Jadi lihat keranjang.
Ini kenapa dia nggak mau ya? Coba ini kita langsung aja checkout. Misal kita langsung checkout. Nah, checkout ya kayak gini ya. Simpel seperti ini aja, lanjut. Nomor 4 ya, itu adalah pemilihan pembayaran yang lengkap. Jadi di tahun 2023 sekarang ya teman-teman bangun ya, kalau teman-teman yang masih hidup di zaman batu, sekarang itu pilihan pembayaran sudah banyak sekali ya, mulai dari virtual account, credit card, terus ada pay letter, ya kan? Ada di Indomaret, ada Kiris. Nah, teman-teman aku sarankan seperti contoh di depan ini, teman-teman disediakan semuanya ya. Makin lengkap menurut pengalaman aku tuh makin bagus ya. Transfer manual silakan diadakan juga boleh, karena mungkin ada yang masih pakai transfer manual, silakan boleh. Yang jelas semakin lengkap ya kayak gini tuh semakin bagus ya. Kalau teman-teman yang menggunakan WordPress itu teman-teman bisa tuh ya menggunakan payment kayak Tripe, itu yang aku gunakan. Linknya ada di bawah kalau kalian mau daftar Tripe gitu. Kalau mau pakai Mitrans atau mungkin Sendit, Duitgo itu juga boleh ya, silakan bebas. Kalau yang menggunakan platform Shopify atau Berduk itu biasanya mereka sudah bekerja sama dengan payment gateway yang mereka percaya gitu. Jadi silakan digunakan bebas. Yang penting dilengkapi ya. BTW juga guys ya, aku pernah membaca suatu penelitian seorang mahasiswa gitu bahwa ternyata penggunaan pay letter di website e-commerce gitu ya, itu bisa meningkatkan transaksi sebanyak 3 kali lipat seingat aku ya. Jadi bayangin kalau kalian nggak ada pay letter tapi di sini aku belum ada karena masih diproses ya, itu benar-benar bisa meningkatkan conversion ya. Dan juga ada salah satu klien aku yang lucunya dia itu jualan produknya adalah produk yang gamis syar'i tadi itu. Nah, dia kan juga ada di marketplace tuh ya. Cuman dia pay letternya itu di nonaktifkan karena ownernya adalah seorang yang mempraktekkan syar'i kayak gitu, agama gitu, meyakini bahwa kalau pay letter tuh gak sesuai dengan value yang dia yakini gitu ya. Padahal ya permintaannya menggunakan pay letter itu banyak sekali. Nah itu ya teman-teman, dari situ kita bisa memahami dan melihat faktanya, oh ternyata pay letter tuh oke loh untuk meningkatkan conversion. Jadi itu ya mohon dipertimbangkan. Oke, berikutnya ini yang cukup teknis ya. Nomor 5 adalah pixel yang sudah tertata dengan baik dan benar. Nah ini sering kali ya, banyak juga klien-klien Fusik ketika sudah diarahkan untuk full checkout di website, tapi mereka masih kurang oke dalam menyusun atau menggunakan pixel yang sewajarnya ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini dulu ya. Kita mulai dulu aja yang dari paling atas ya teman-teman. Kalau pixelnya nanti itu page view itu pasti sudah ada di semua halaman websitenya. Berikutnya adalah halaman produk. Halaman produk yang bisa di add to cart ataupun checkout itu namanya adalah view content. Itu sudah umum. Berikutnya turun ke bawah, tadi ya teman-teman, ketika add to cart barang, ya add to cart nanti pixelnya munculnya. Lalu initial checkout, itu ketika kita masuk ke halaman untuk mengisi nama, alamat lengkap, milih pembayaran, itu ya. Dan sebenarnya berikutnya, ini ada juga beberapa platform ataupun brand itu yang setelah initial checkout itu ya, dia itu setelah di payment gateway ini nanti dia muncul namanya adalah add payment info ya, add payment info. Tapi ini nggak semuanya sih, ini sekedar info aja ya. Lalu yang berikutnya ya tadi sebentar kita ulangi ke belakang sedikit ya, dari initial checkout ketika masuk udah di input semua datanya, biasanya dia akan masuk ke payment gateway gitu kan. Kalau sukses bayar, nah dia akan jadi purchase ya. Kalau nggak sukses bayar, nah jadilah namanya add payment info tadi ya. Nah supaya nggak bingung ya, ini aku berikan contohnya aja langsung via website yang sudah ada ya. Pertama websitenya Fusik aja ya. Misalnya teman-teman mau konsultasi ya sama Fusik, itu teman-teman bisa lihat pixelnya di atas sini ya. Nah semuanya pasti page view kayak gini ya. Nah ketika itu card kayak gini, ting, ini checkout, ini langsung checkout ya. Itu dia akan langsung muncul tadi initial checkout. Oke, sama itu cardnya karena memang tak bikin seperti itu ya. Dan ketika ini checkout, belibet. Ketika ini checkout ataupun itu card ya, teman-teman lihat ya produknya itu sudah masuk ke sini.
ya. Jadi nanti ketika beneran juga sukses bayar, itu nanti dia akan ada value-nya itu. Value adalah 3.999.000 ini. Oke. Lalu isi nama dan sebagainya, misal nih dia pakai BCA Virtual Account ya. Oke, terus selesaikan pembayaran. Nah, setelah selesai pembayaran, kalau di WordPress itu sayangnya dia harus melalui proses coding lagi ya. Ini dia di sini secara standarnya adalah purchase, padahal tadi belum beneran beli ya. Nah, ini kelemahannya WordPress. Tapi kalau teman-teman menggunakan kayak Berdu, itu bisa dibikin kalau belum bayar add payment info. Kalau sudah jadi purchase itu bisa ya. Jadi kayak gini, ini urutan pixelnya kalau menggunakan WordPress yang belum pakai extra coding. Yang terakhir nomor 6, menjalankan iklan conversion atau sales dengan pixel purchase. Ini kadang juga ada yang miss. Dulu ada salah satu klien Fusik itu yang sudah full purchase, tapi malah menggunakannya pixelnya adalah add to cart. Nah, ini dihindari ya teman-teman. Ini tak contohin langsung aja ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman nanti ya setelah pixelnya sudah terpasang dan sudah hijau ya teman-teman silahkan klik sales. Continue, kalau yang udah ngerti silahkan skip aja nggak apa-apa, yang belum ngerti ya dilihat aja. Bikin campaign seperti biasanya silahkan kasih nama, mau pakai AdBO atau sekarang disebut Advanced Campaign Budget ini ataupun enggak silahkan bebas karena disitu bukan pembahasannya sekarang. Nah, nanti teman-teman ya di sini teman-teman bisa pilih pixelnya seperti biasa. Ini aku pilih dulu ya. Setelah teman-teman itu pilih pixelnya, teman-teman silahkan pilih conversion event. Nah, ini teman-teman pilih purchase ya yang sudah teman-teman setup tadi dan pastikan sudah oke kayak gini. Jadi bukan pixel yang inactive seperti ini. Kalau kayak gini berarti ini belum selesai ya di setupnya. Teman-teman pilih yang sudah kayak gini, diklik aja. Nah seperti ini ya teman-teman untuk langkah milihnya. Ini basic banget tapi barangkali ada yang nggak tahu. Setelah nanti sudah berjalan campaign-nya tadi ya berarti nanti teman-teman bisa melihat ya berapa sih yang sudah melakukan purchase atau pembelian di website kalian. Kalau belum ada yang beli ataupun masih sedikit, nah mungkin ada variabel-variabel yang perlu diperbaiki, mungkin konten iklannya, ya mungkin visual brandingnya gitu, atau mungkin copywritingnya dan sebagainya yang mana itu harus banget ya dilihat secara one on one ya, karena kalau cuma nerawang-nerawang itu susah ya, itu ya mungkin konsultasi ya. Oke itu guys untuk video kali ini cukup panjang ya, mungkin ini ada 20 menit gitu. Silakan teman-teman ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mau pindah dari CTWA. Mungkin ada yang udah bosen ya pakai CTWA gitu, terus mau pakai full purchase, silakan ini bisa dipraktekkan. Dan kalau teman-teman seperti tadi ya memang butuh di Bredel ya dashboardnya dan websitenya, terus dilihat juga produknya apakah oke untuk dicek out di website gitu. Nah, itu mending daftar konsultasi aja ya teman-teman. Silakan bisa daftar, linknya di sini. Tapi ingat, Fusik selalu mengingatkan ini tidak untuk semua orang. Ya, ini hanya untuk orang-orang pilihan aja. Kalau memang teman-teman itu sudah memenuhi syarat-syaratnya, ya silakan teman-teman bisa daftar konsultasi dengan Fusik di bawah ini. Ya, oke, gitu aja. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.